Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Dwi Seno dari Offering PP dengan nomor NIM 20043161960. Dalam video ini, saya akan membahas kasus barang publik di mana aliran sungai untuk irigasi digunakan untuk membuang sampah dan limbah hewan ternak oleh masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester mata kuliah Makroekonomi 2 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Agung Haryono, SE AK MP. Sebelum memasuki kasus, pertama-tama kita akan membahas tentang konsep dari barang publik. Barang publik. Secara umum, barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin atau bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan, dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan, misalnya karena keberatannya memang untuk dikonsumsi oleh semua orang. Barang publik atau public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna pure public goods didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Satu terminologi lain yang agak mirip adalah barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum atau keseluruhan, sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat atau satu komunitas yang lebih kecil dan hanya berhak digunakan secara umum oleh anggota dari komunitas tersebut. Macam dari barang publik. Barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunanya, yaitu yang pertama non-rivalry. Non-rivalry dalam penggunaan barang publik berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap satu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Sebagai contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Atau apabila kita sedang mendengar azan dan dari sebuah masjid misalnya, tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut mendengarnya. Yang kedua, non-executable. Sifat non-executable barang publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Atau dengan kata lain, setiap orang yang memiliki akses ke barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Sebagai contoh, masyarakat membayar pajak yang kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian, misalnya. Akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan pasar kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan executable dalam mengambil manfaat atas barang publik. Sebuah barang publik disebut sebagai pure public goods atau barang publik sempurna atau murni apabila memiliki dua sifat ini secara absolut. Sebelum lanjut untuk membahas kasus, berikut adalah video yang menggambarkan keadaan dari aliran sungai yang digunakan untuk irigasi, yang dibuat untuk membuang sampah dan membuang limbah kotoran hewan ternak oleh masyarakat.
Berikut ini merupakan penyebab dan dampak dari kasus tersebut. Penyebab terjadinya kasus tersebut yang pertama adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang membuat masyarakat menjadi membuang sampah dan limbah kotoran hewan ternak ke sungai untuk aliran irigasi tersebut. Yang kedua, biaya yang cukup mahal untuk membuat lubang di tanah sebagai tempat pembuangan kotoran hewan sehingga masyarakat membuangnya di aliran irigasi. Yang ketiga, tidak adanya sanksi khusus dari pemerintah setempat untuk pelaku pembuangan sampah maupun limbah kotoran ternak di aliran sungai tersebut. Dampak dari kasus tersebut adalah aliran sungai tersebut terkadang mengeluarkan bau yang busuk yang membuat penduduk yang tinggal di sekitar aliran sungai tersebut muntah saat mencium baunya. Yang kedua, saat hujan deras, aliran irigasi sering meluap ke jalan karena tersumbat sampah yang menjadikan jalan sekitar aliran irigasi dan pembatas aliran irigasi tersebut menjadi rusak. Yang ketiga, terkadang aliran irigasi tersebut digunakan anak-anak untuk mandi yang akan berakibat pada timbulnya penyakit kulit karena air di aliran irigasi tersebut tercemar. Solusi dari kasus tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Untuk hal ini, pemerintah setempat telah menyediakan tempat sampah di setiap rumah untuk membuang sampah yang selanjutnya akan dibuang ke TPA. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Diperlukan sosialisasi untuk hal ini dari pemerintah, karena masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Hal ini telah diprogramkan oleh pemerintah setempat untuk kerja bakti 1 bulan sekali untuk membersihkan lingkungan termasuk aliran sungai yang digunakan untuk irigasi. Yang keempat, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Untuk menjauhkan polutan seperti limbah kotoran hewan ternak, pemerintah dapat mensosialisasikan pemanfaatan kotoran ternak yang dibuat untuk pupuk atau biogas agar limbah kotoran hewan ternak tidak dibuang ke sungai untuk irigasi tersebut. Di samping itu, untuk pemerintah juga bisa memberikan sanksi bagi pelaku pembuang limbah dan sampah ke sungai tersebut karena hal ini dapat merugikan orang lain yang tinggal di sekitar aliran sungai tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai kasus barang publik sungai untuk aliran irigasi digunakan untuk membuang sampah dan limbah kotoran hewan ternak oleh masyarakat. Apabila ada salah kata dan salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.